Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jika saat ini ada di antara kami hamba-hambamu yang sedang sakit, maka sembuhkanlah ia dan berilah dia kesehatan yang berpanjangan. Siapa di antara kami saat ini, ya Allah, yang sedang mempunyai hajat dan permohonan, kabulkanlah dan tunaikanlah hajatnya, serta ridhoi akan segala hajat dan permohonannya. Jika ada di antara kami saat ini yang sedang menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan, apapun jenis masalahnya, kami pohon padamu ya Allah, berilah dia jalan keluar, bebaskan dia daripada masalah yang membelenggunya. Jika ada di antara kita ya Allah yang sedang dirundung kesedihan, maka gantikanlah ya Allah kesedihannya dengan kebahagiaan dan kesenangan. Ya Allah, jika masih ada di antara kami yang masih leka dan terlena, terpedaya dengan kehidupan di dunia ini, tegur dia ya Allah, sedarkan dia ya Allah, yakinkan dia ya Allah, bimbinglah dia ke jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Terimalah amal kami. Satukanlah silaturahim kami, ya Allah. Bahagiakanlah hati-hati kami dan hati-hati orang Muslim. Bersihkan hati kami, ya Allah, daripada sifat dengki, hasad, dendam, sesama Muslim. Ampunilah dosa orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya tidak siapa yang dapat mengampunkan dosa selain Engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali kita dapat bersua semula dan giliran kita untuk menyambung kajian kita tentang 15 nasihat Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. InsyaAllah malam hari ini kita akan pelajari sama nasihat Ibnul Mubarak yang ke-11. Lihat dalam notanya yang ke-11. Saya ingin bacakan apa nasihatnya dan saya coba menguraikan dan menjelaskannya. Nasihat Ibnul Mubarak yang ke-11. Min a'zamil masaibi lirrajuli ayya'lama min nafsihi taqshiran thumma la yubali wala yahzana alaihi. Saya ulangi. Min a'zamil masaibi lirrajuli ayya'lama min nafsihi taqshiran thumma la yubaliya wa la yahzana alaihi. Terjemahannya, termasuk musibah terbesar yang menimpa seseorang adalah dia mengetahui akan kekurangan atau kecuaian dan kesalahan pada dirinya, lalu dia tidak peduli dan tidak ada rasa sedih ke atasnya. Saya ulangi, termasuk musibah yang besar yang menimpa seseorang ialah dia mengetahui kekurangan atau mungkin kecuaian dan kesalahan pada dirinya, lalu dia tidak peduli, tidak kisah, bahkan tidak ada rasa sedih ke atasnya. Jamaah sekalian, ini wasiat Ibnu Mubarak yang ke-11. Wasiat ini amat penting untuk kita renungkan agar kita mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Walaupun di dalam agama kita disuruh oleh Allah berlindung kepadanya daripada sifat sedih, berduka cita. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi setiap Nabi sembahyang, dalam solatnya, sebelum memberi salam, menutup solatnya salam, selepas tasyahud akhir, Nabi sentiasa memohon kepada Allah perlindungan. Saya yakin semua telah mengamalkan doa ini.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada sedih, daripada duka cita, sama ada karena peristiwa yang telah berlaku ataupun peristiwa yang dijangka akan berlaku. Bermakna sifat sedih itu sifat yang tak baik, sehingga Nabi mengajar kita agar kita selalu berlindung kepada Allah dari sifat duka cita, sedih. Pertama. Namun begitu, secara umum jamaah sekalian, ada dua sifat sedih yang justru Allah suka. Ada dua jenis sedih, merasa sedih, yang justru Allah suka, yang justru Allah ridha. Dan orang yang sedih dengan salah satu dua jenis kesedihan ini mendapat pahala. Sedih itu sendiri sifat yang mesti kita jauhi. Tapi rupanya ada dua jenis kesedihan yang justru Allah menyuruh kita punya sifat sedih. Dan jika kita mampu sedih dua jenis kesedihan ini, Allah ridha kita, Allah suka kita, dan kita mendapatkan pahala. Sedih yang pertama apa? Yang Allah suka, yakni sedih jika kita terlepas. Sedih, kecewa, jika kita terlepas peluang melakukan kebaikan. Itu satu. Kita merasa kecewa, merasa sedih, mungkin hingga, insyaAllah kalau sanggup menangis, lagi bagus. Pasal apa? Terlepas peluang melakukan kebaikan. Ini kesedihan yang dituntut oleh agama. Yang bila kita melakukannya, Allah ridha kita, bahkan kita dapat pahala. Sedih. Ini sedih yang termasuk ibadah. Masya Allah. Mana dalilnya? Ini saya ringkaskan dulu. Lihat surah At-Taubah. Juga buka. Surah At-Taubah. Ayat yang ke-92. Surah At-Taubah. Ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. At-Taubah 92. Wala dan tidak ada dosa dan tidak boleh dicela pelakunya. Siapa dia? Alalladzina, ke atas orang-orang yang idza ma atauka, apabila mereka datang menemui engkau wahai Muhammad, litahmilahum,
supaya engkau membawa mereka bersama engkau dalam peperangan. Kulta, engkau berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih. Wahai kawan, aku tidak lagi mendapati, aku tidak lagi mempunyai kenderaan yang boleh membawa kamu dalam peperangan ini. Mendengar jawapan Nabi, orang-orang ini tawallau, mereka berpaling meninggalkan majlis Nabi. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Allahu Akbar. Sedangkan mata-mata mereka mengalirkan air mata. Menangis maksudnya. Menangis pasal apa? Hazanan. Sedih. Hazanan itu sedih. Sedih kerana alla yajidu ma yunfikun. Bahwasanya mereka tidak mempunyai, tidak mendapati, tidak mendapatkan apa yang mereka hendak nafkahkan. Itu terjemahan harfiah ayat ini. Background ayat ini secara ringkasnya begini ya sekalian. Ketika Nabi dapat arahan daripada Allah tentunya untuk pergi berperang memerangi orang-orang Nasrani yang hendak menyerang Madinah. Orang Nasrani ini hendak melaksanakan ke Madinah, yakni di negeri Tabuk. Jauh tu. Orang-orang Nasrani dah berpakat hendak melaksanakan ke Madinah dari Tabuk, karena dia orang Tabuk. Tabuk itu bandar yang jaraknya daripada Madinah ke arah utara lebih kurang 91 kilometer. Jauh itu. Dari Madinah sejauh 91 kilometer. Lalu Nabi mengarahkan orang Islam, sebelum mereka datang ke Madinah nak menyerang kita, elok kita pergi ke tempat dia, kita serang. Kita tak perlu menunggu mereka datang benar. Tabuk tu jauh, 91 kilometer. Tuh. Masa itu musim cuaca panas. Soif. Sama. Bayangkan nak berjalan pada pasir. Yang ketiga, masa itu musim menuai tamar yang terakhir. Jika buah tamar tidak dituai, ya mungkin membusuk. Yang keempat, mereka baru sahaja balik daripada peperangan Hunain melawan orang kafir. Jadi dengan ayat yang mudah, mereka baru nak rehat daripada peperangan Hunain, baru nak gantung senjata. Tiba-tiba ada arahan untuk pergi perang. Dahlah tempatnya jauh, musim panas, musim menuai tamar. Jadi ramailah yang mengukan banyak alasan tak ikut perang. Khasnya munafik. Karena peperangan pada zaman Nabi ini biayanya ditanggung sendiri oleh tentera Islam. Negara Islam belum cukup kaya, sehingga masing-masing mesti keluarkan belanja sendiri, bayar makan, kendaraan, dan sebagainya. Ada suku kaum daripada Banu Muqarrin namanya. Suku kaum Banu Muqarrin. Di pinggiran Madinah. Dia datang jumpa Nabi, ingin pergi berperang bersama Nabi ke negeri Tabuk. 91 km. Malangnya, suku kaum Bani Muqarrin ini tidak mempunyai apa-apa bekalan. Bekalan untuk perjalanan tak ada, kendaraan apa lagi. Maknanya datang pada Mis minta maaf, istilahnya hanya bermodalkan tulang 4 kerat lah. Itu je lah. Ya Rasul, izinkanlah kami ikut perang bersama Rasul. Kami ingin sekali berperang di jalan Allah.
tapi kami tak ada biaya, tak ada kenderaan. Boleh tak engkau ya Rasul bawa kami bersama? Nabi tengok kanan tengok kiri, tak ada kendaraan kosong. Semua keldai atau khimar sudah ada penumpangnya. Saban ditunggangi oleh orang atau untuk mengangkut barang. Jadi Nabi jawab dalam ayat ini, baik saudaraku, nampak gayanya kamu tak payah ikutlah. Kerana tak ada kendaraan yang membawa kamu. Tempat ini sangat jauh. Kalau kita dengan tak berkendaraan, penat. Bekalan pula tak cukup. Mereka ni bawa bekalan masing-masing. So kami tak boleh bawa kamu, jadi tak payahlah kamu ikut perang. Tengok. Jawapan Nabi, tak payahlah kamu ikut perang. Ingat ya, ini perang fisabilillah. Bila mati, mati syahid. Setiap langkah yang dihayunkan ke medan perang, penghapus dosa. Maknanya, kebaikan yang sangat besar. Karena orang ini tidak dibawa oleh Nabi, oleh sebab Nabi tak ada kenderaan yang boleh membawanya, orang ni patah balik kampung ni, tak boleh ikut perang. Nabi lihat mereka menangis sejadi-jadinya. Sedih sekali. Sedih kerana terlepas peluang untuk ikut berjihad. Dikarenakan dia tidak punya biaya. Allahu Akbar. Tengok, sedih, menangis kerana terlepas peluang buat kebaikan. Peluang kebaikan itu yakni berjihad di jalan Allah yang risikonya mati. Orang ini zaman ini sedih. Nah, sedih yang macam inilah yang Allah suka. Sedih yang macam inilah yang dapat pahala. Sedih macam inilah yang mempunyai nilai ibadah yang sangat tinggi. Dia tak berperang, tapi Masya Allah, ganjarannya sama dengan orang yang berperang. Kalau terlepas peluang, karena tak ikut pergi melancong percuma, kapal terbang percuma, hotel percuma, nangis tu biasa. Ada rombongan, melancong mana? Weh, melancong ke Hatnyai, pokoknya. Berapa tiketnya? Free. Semua free, makan minum free. Penginapan free, bahkan dibagi wang saku. Duit belanja pun ada. Iyalah. Apa macam mana saya boleh ikut? Tak boleh lah. Nampaknya abang tak boleh ikut. Allah. Menangis. Tapi itu biasa. Menangis terlepas peluang pergi melancong, itu tak dapat pahala. Ini menangis terlepas peluang melakukan kebaikan. Karena baginya rugi. Lah ruginya lah aku. Allah telah membuka peluang untuk mati syahid, ganjarannya besar, mati tidak ada hisab, masuk surga tanpa hisab. Terlepas begitu saja karena aku miskin. Ini sedih. Yang pertama, yang disuruh, bukan dilarang. Yang Allah ridha. Nah, gitu. Dan yang kedua, jenis sedih yang kedua, yang Allah ridha, yang Allah suka, lawan dia lah. Sedih kerana, menangis kerana, sedih kerana terlanjur buat salah. Bila ia merasa terlanjur, sedar terlanjur buat salah, buat dosa, menangis kesedihan. Tangisan orang yang sedih kerana terlanjur buat salah, itu adalah pahala. Itu adalah penghapus dosa. Sebagaimana tangisan seseorang, kesedihan seseorang karena terlepas peluang melakukan kebaikan. Allahu Akbar. Itu adalah pahala.
Sebab itulah nasihat yang ke-11 Ibnu Mubarak, termasuk musibah yang terbesar menimpa seseorang, yakni bila seseorang itu tahu dia telah melakukan kesalahan, mengetahui kekurangan dirinya, sedar telanjur melakukan dosa, tapi dia tak kisah, tak peduli langsung, bahkan tidak ada rasa sedih sikit pun. Itu memang Allah benci sungguh pada orang. Jika orang tak sedih kerana terlanjur buat salah, itu pun Allah benci. Bagaimana pula orang yang bergembira pula karena buat salah? Wah, lagilah. Tak sedih terlanjur buat dosa pun Allah benci. Ini kan pula gembira karena buat salah. Bangga. Bangga. Allahu Akbar. Lihat. Saya sampaikan aja sekalian ya. Salah satu sifat munafik. Salah satu sifat dan ciri munafik menurut Al-Quran, yakni orang yang langsung tidak ada merasa sedih, bahkan bangga dengan dosa yang dilakukannya, dengan kesalahan yang dibuatnya. Itu sifat munafik menurut Al-Quran. Buat salah bukannya menyesal, tapi malah gembira, bahkan bangga. Menyusahkan orang bukan menyesal, malah bangga dan gembira. Macam mana coba? Ini sifat munafik. Mari kita lihat ayatnya. Al-Baqarah ayat 206. Al-Baqarah 206. Sifat munafik dia. Jadi sifat munafik bukan hanya 3 ya. Yang 3 itu yang dalam hadis Nabi. Cakap bohong, janji tak ditunaikan, beri amanah khianat. Itu sifat munafik dalam hadis Nabi. Ini sifat munafik menurut Al-Quran. Lagi dahsyat. Lagi meyakinkan. Apa dia? Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil its fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, ini ciri munafik ya. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahu, baginya, ittaqillah, takwalah kepada Allah, buatlah yang disuruh, tinggalkan yang ditegah. Apa respon orang ini bila diingatkan seperti itu? Akhadathul izzatu bil itsmi. Masya Allah. Telah menyebabkan akan dia al-izzah. Izzah itu rasa bangga. Di sini maksudnya bangga, megah. Bil ismi, dengan sebab dosa. Subhanallah. Bukan menyesal, bukan sedih dengan sebab dosa yang dilakukan. Dia malah bangga, bermegah-megah dengan dosa yang dilakukan. Ini munafik nih. Yalah, kalau orang kafir itu memang patutlah. Jelas munafik. Ini munafik. Zahirnya mukmin tapi hakikatnya munafik. Di akhirat lebih dalam nerakanya daripada orang kafir. Fahasbuhu jahannam. Maka memadailah bagi orang yang punya sifat seperti ini
balasannya adalah Jahannam. Dan Jahannam itu labi'sal mihad. Sungguh Jahannam itu seburuk-buruk tempat rehat, tempat tinggal. Tengok. Bukan sedih melakukan dosa, malah bangga. Kalau orang tak sedih terlanjur buat dosa, itu pun Allah benci. Ini kan pula bangga dengan dosa yang dilakukan. Maknanya orang ini melakukan dosa, dua dosa serentak. Pertama, dosa yang dilakukan. Satu. Dosa yang kedua apa? Bangga dengan dosa. Itu dosa. Dan bangga dengan dosa itu, dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Contoh katalah, orang tu melakukan dosa. Katalah dosa itu dosa kecil. Ya dosa lah, dosa kecil. Dosa sendiri. Tapi bila ia membanggakan dosanya, walaupun dosa kecil, perbuatan membanggakan dosa itu lebih besar daripada dosa itu. Ini contoh. Sebab itulah, saya balik kepada tajuknya. Sungguh pun kesedihan itu sifat yang tak elok. Yang kita disuruh oleh agama untuk sentiasa bermohon kepada Allah. Agar Allah elakkan lindung kita dari sebab kesedihan. Namun, ada dua jenis kesedihan yang disukai oleh Allah. Yang diridai oleh Allah. Pelakunya dapat pahala. Yakni, sedih dan kecewa kerana terlepas peluang melakukan kebaikan. Yang kedua, sedih hingga menangis karena terlanjur melakukan kesalahan. Kata Ibnul Mubarak, jika orang itu tak mampu bersedih, tak peduli, tak kisah kerana dosa maksiat yang dilakukan, inilah a'zamul masaib. Kata Mubarak dalam nasihatnya. Sebesar-besar musibah yang menimpa seseorang itu. Kenapa? Ya, kan ini termasuk musibah agama. Dosa. Tengok. Tidak bersedih, dosa. Gembira, lagi dosa. Yang tadi pula, sedih dapat pahala. Allahu Akbar. Ibadah-ibadah seperti inilah yang sebenarnya mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Sebaliknya, dosa-dosa yang seperti inilah sangat besar di sisi Allah. Kalau dosa mencuri itu nampak, ya nampak. Orang nampak. Tapi coba, kalau orang tidak sedih, tidak menyesal karena dosa dia lakukan, bahkan bangga. Siapa orang lain nampak? Minta maaf jamaah sekalian, ini sekedar contoh ya. Ini sekedar contoh. Tak ada kena-mengena sama ada yang hidup maupun yang mati. Katakanlah, ya, ada orang Muslim. Mak bapaknya Muslim dan Muslimah. Mak bapaknya pun sudah haji dan hajah. Oh, haji dan hajah. Anaknya pula, hobinya itu pelik. Karena Masya Allah, Allah takdirkan, Allah sempurnakan ciptaannya, mempunyai penampilan, minta maaf, body yang aduhai. Ya, akhirnya setiap kontes ratu yang ditandingnya menanglah. Mulai pada peringkat pertandingan ratu apalah, ratu kebaya, kata ratu sanggul ke, ratu selipar ke, macamnya ratu cermin mata ke, hingga ratu cantik. Menanglah. Akhirnya mewakili negara. Dia orang Muslim katakanlah. Akhir negara.
Ya adakanlah mungkin Miss World itu mungkin wah di negeri manalah, negeri Antabrata mana mungkin di tepi pantai. Ya minta maaf lah karena masuk pertandingan macam itu. Mestilah menampilkan seboleh-bolehnya kelebihan dirinya, kecantikan bodinya di hadapan pengadil-pengadil yang entah dari mana asal usulnya. Ya tentulah pakaian yang dipakai ya ikut peraturannya. Mana apa Ratu Cantik disuruh pakai purdah, mana mungkin. Tidak mungkin menggayakan pakaian jubah, tak mungkin lah. Mesti pakaian yang paling bakhil. Lenggang, lenggok dan lain sebagainya. Ya tubillah. Katakanlah. Dan tiba-tiba kemudian pula menang jadi Miss World. Bukan jadi runner up saja. Dapat hadiah, dapat crown, dapat tajaan, syarikat kosmetik dunia selama 1 tahun. Free. Melancong ke negara manapun, free. Itu katalah. Bangga tuh. Balik ke negerinya disambut di lapangan terbang. Wah, dengan taburan bunga tupan kompak. Lalu setelah sediakanlah untuk mengadakan PC. Sudah ada tempatnya kan untuk mengadakan PC, press conference, sidang media, diapit oleh mak bapaknya. Wow. Pecucuran melinang air mata kesedihan. Isi sambut, tanya wartawan, sebagai Miss World yang pertama, mengharumkan nama negara, ya berucaplah. Karena dia Muslim, Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baca alhamdulillah karena Muslim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala. Yang pertama saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kejayaan bagi saya memecah rekod ini. Kedua, solawat dan salam kepada Rasulullah. Tengok. Ada ke muka sedih? Kalau nangis pun itu nangis kesedihan atau nangis kebanggaan? Ya mas kalian. Inilah yang diingatkan oleh Al-Quran. Satu di antara contoh. Jelas-jelas perbuatan itu maksiat. Tanyalah orang Syiah ke, orang Ahlussunnah ke, ulama Arab Saudi ke, ulama Mesir ke, ulama Iran ke. Orang Muslim, Muslimah, ambil bagian dalam pertandingan Ratu Cantik dengan pakaian seperti itu. Semua jawabnya sama, haram. Tanyalah pahaman Syiah sekalipun. Maknanya ia telah melakukan dosa. Setelah berjam melakukan dosa, malah bangga pula. Memuji Allah. Alhamdulillah, panjang syukur yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ribuan terima kasih kepada ayah dan mak yang telah beri sokongan sepenuhnya. Yang telah mendidik. Dan inilah hadiah trofi ini. Saya persembahkan untuk. Pertanyaan saya. Kalaulah itu berlaku. Dan budak yang baru merupakan jadi Miss World itu menangis dalam PC tadi. Itu nangis penyesalan atau nangis kebanggaan? Kalau itu nangis kebanggaan, dua dosa yang dikatakan sekaligus. Satu dosa karena perbuatan yang baru tadi yang diikutinya. Kedua bangga dengan maksiat. Wa'iyadzubillah. Apa yang dicari? Sedangkan sepatutnya jangankan dosa yang seterang itu, sebesar itu. Allah suruh kita menangis, menyesal bila terlanjur buat salah. Bila kita mampu menyesal, bahkan mampu menangis, itu adalah pahala bagi kita. Itu adalah pelebur dosa kita. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Bahkan dalam kitab berkaitan dengan tasawuf, jamaah sekalian, dalam kitab Al-Hikam, tangisan orang yang melakukan dosa, tangisan orang yang berdosa karena penyesalannya, itu lebih disukai oleh Allah daripada
ujubnya orang yang beramal soleh. Melakukan amal soleh, tapi ujub, Allah benci. Amalnya ditolak. B, menangis-nangis, sedih karena telanjur melakukan dosa. Allah suka mendengar tangisannya. Allah sayang pada orang itu. Karena bila orang buat salah, kemudian menangis, menyesal, ya mana tergerak hati untuk bertaubat. Bila ia terus bertaubat, taubat, maka jalan ke surga menjadi lurus. Sementara orang yang berjaya buat kebaikan, ibadah, tapi ujub, maknanya ia telah melorongkan jalannya kepada kemurkaan Allah. Dahlah amal ibadahnya ditolak, ujubnya pula menyebabkan ia berdosa. Ia berdosa. Masya Allah. Wa iyadu billah. Ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Baginda bersabda, Innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaih. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin marra ala anfih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bermaksud, sesungguhnya orang mukmin yang sebenar-benar imannya, yang benar iman itu ialah mukmin yang melihat dosanya, orang mukmin yang melihat dosanya seakan-akan ia duduk di kaki sebuah bukit. Duduk di kaki sebuah bukit yang besar. Ya khafu ayyaqa'a alaih, takut, khawatir. Jangan-jangan bukit yang besar ini akan runtuh menghempap dia. Penuh ketakutan. Macam orang duduk di bawah bangunan ke, bukit ke, yang bila-bila masa boleh runtuh dan menghempap dia. Sehingga rasa takut sangat kuat. Itu orang mukmin melihat dosanya. Sentiasa ketakutan. Ingat dosanya, takut. Ingat jika Allah tak akan mengampunkan dosanya, lagi takut. Itu orang mukmin. Sehingga tak tenang hidupnya setiap kali melihat dosanya. Nah, ketidaktentraman jiwanya inilah yang mendorong dia untuk segera memohon ampun. Itu ciri mukmin. Dan sesungguhnya orang fajir, orang yang jahat. Apa kata Nabi? yakni orang yang melihat dosanya yang dilakukan seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya. Fa'atarah, lalu ia tepis. Langsung tak ada risau, langsung tak ada apa. Melihat dosa macam melihat seekor lalat hinggap di batang hidung lalu tepis. Ada hilang. Ada hilang. Maknanya melihat dosa itu benda yang kecil, remeh. Tak perlu khawatir, tak perlu takut. Bukankah ia melihatnya macam menganggapnya macam melihat seekor lalat hinggap di hidung lalu tepisnya. Ini bermakna keimanan kita, kejujuran iman kita, atau ketidakjujuran iman kita itu boleh kita nilai. Macam mana cara menilai iman yang jujur atau tidak? Satu di antara cara menilainya,
ialah ada tak rasa takut, rasa menyesal, rasa sedih setiap kali kita teringat dosa yang kita lakukan. Jika kita ingat apa dosa yang kita lakukan siang tadi, semalam, minggu lepas, bulan lepas, timbul rasa takut sehingga hati kita gelisah, itu tanda yang iman kita jujur. Sebaliknya, walaupun kita ingatkan kita masih segar, fresh terhadap kesalahan yang telah lanjur kita lakukan, tapi langsung tak ada rasa takut, langsung tidak ada sedih, itu kan yang iman kita itu pura-pura, palsu. Atau dalam bahasa agama, ada sifat-sifat munafik. Wal'iyadzubillah, tumana'udzubillah. Sedangkan jemaah sekalian, kan ini kaitannya dengan dosa ya. Orang yang langsung tak peduli dengan dosa yang dilakukan. Apalagi sedih. Meremehkan dosa. Apalagi mungkin, kecil aja, kecil aja. Berapa ramai orang yang setiap harinya menambahkan dosa melalui makhluk yang bernama HP ini. Banyak. Berapa ramai orang yang menambah dosa setiap harinya melalui makhluk yang bernama HP. Handphone lah. Itu. Handphone. Iya. Sama ada untuk gosip, untuk riba, untuk madu domba, untuk menyebarkan aib orang, untuk waliyadzubillah. Dan sikit pun tak ada rasa menyesal. Atau mungkin tidak menyebarkan aib orang, tapi menghebahkan, mempertontonkan, memperdengarkan kebaikan yang dilakukan. Namanya ujub. Itu dosa juga. Namanya sum'ah. Sum'ah dengan mudah dilakukan melalui handphone. Itu dosa. Dan bila orang yang melakukan itu ada tak rasa sedih, menyesal, atau bahkan seronok. Seronok rasanya kalau katalah benci B, lalu kebenciannya ini dihibahkan kepada orang lain, dan ramai orang lain yang menyokong dia ikut membenci B, seronok puas hati. Macam terlanjur buat dosa, tapi seronok. Sedangkan terlanjur buat dosa tak sedih itu pun dosa, ini kan pula gembira karena dosa. Inilah dosa-dosa seperti inilah akhir zaman jamaah sekalian yang seringkali terlepas pandang kebanyakan orang Islam. Mungkin secara umum ramai orang yang berpikir dosa itu orang tak solat, dosa. Betul, tak solat memang dosa dah. Mencuri dosa, iya. Orang mukmin mabuk dosa, betul. Orang mukmin beri nombor ekor dosa, iya. Tapi kalau kita fikir itu saya benda yang dosa, nanti terlalu banyak dosa-dosa yang dilakukan tak disedari. Termasuk dosa ini. Ada satu kata-kata hikmah. Orang Melayu kata apa ya? Mutiara kata. Kata Ewa jadi mutiara kata lah. Word of wisdom lah. Dalam kitab Al-Hikam bunyinya begini jamaah sekalian. Ini ingatan mereka yang suka meremehkan atau suka tidak ambil berat terhadap dosa yang dilakukannya hanya kerana ianya dosa kecil. Saya ulangi. Mutiara kata ini ditujukan pada mereka yang meremehkan, yang tidak mempedulikan, yang tak kisah dengan kepada dosa yang dilakukannya hanya karena dosa itu dianggap dosa kecil. Apa ingatan buat mereka? Ini kata Al-Hikam ya, mutiara kata.
La saghirata idza qabalaka adlu. Wala kabirata idza wajahaka fadlu. Allahu Akbar. La saghirata, tidak ada dosa kecil. Tidak ada dosa kecil atau tidak boleh dinamakan ianya dosa kecil. Idza qabalaka adlu, apabila Allah menghadapimu, apabila Allah mengadilimu, apabila Allah memperlakukan kamu dengan sifat adilnya. Katakanlah kita melakukan dosa kecil. Ketika Allah mengadili kita, mempertanggungjawabkan dosa kecil kita, Allah menunjukkan sifat adilnya. Dan bila Allah menunjukkan sifat adilnya, sekecil apapun kesalahan, pasti ada balasan hukumannya. Pasti ada siksanya. Bagaimana mungkin kita meremehkan dosa hanya karena kecilnya? Jika yang sekecil itu pun, jika Allah tunjukkan sifat keadilannya, Allah akan beri balasan pada kita dengan balasan siksa. Apa kita meremehkan siksa Allah? Famaya mal misqala dzarratin syarra yarah. Siapa yang buat kesalahan sekecil apapun, sekecil zarah sekalipun, jika Allah tak ampunkan, jika Allah tunjukkan sifatnya yang maha adil, orang itu akan mendapatkan balasan siksanya. So, macam mana orang boleh meremehkan dosa kecil? Karena pasti ada azabnya jika Allah memperlakukannya dengan keadilannya. Wala kabirata idza wajahaka fadlu. Dan tidak dinamakan dosa besar. Bahkan tidak ada dosa besar jika Allah memperlakukan kamu, mengadili kamu dengan kurnia dan pengampunannya. Jumpa Allah untuk diadili di akhirat. Dipertahukan segala perbuatannya. Ini dahulu di dunia melakukan banyak dosa-dosa besar. Ketika telah sampai di hadapan pengadilan Allah, ya dosa besar kan hukumannya berat kan? Berat. Tapi Allah perlakukan hambanya bernama yang bawa banyak dosa besar ini, Allah menunjukkan sifat Rahman Rahimnya, sifat Maha Pengampunnya. Akhirnya Allah tidak beri ia balasan siksa, sebenarnya Allah beri dia pengampunan. Bila Allah beri pengampunan pada hambanya, dosa besar pun menjadi hilang. Ya. Sebaliknya, jika Allah menunjukkan sifat adilnya, dosa kecil pun ada balasan siksanya. Masya Allah. Apa pengajaran daripada Al-Hikam ini? Pengajaran ialah, jika kita terlanjur melakukan dosa kecil, jangan sekali-kali kita meremehkannya. Segeralah kita mohon ampun. Diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Walaupun itu dosa kecil. Dan sebaliknya, jika kita terlanjur melakukan dosa besar, jangan putus asa memohon pengampunan kepada Allah. Sebesar manapun dosa itu, sebanyak manapun dosa itu. Selagi Allah belum menutup pintu taubat. Kenapa? Karena peluang untuk orang yang terlanjur melakukan dosa besar bagi mendapatkan pengampunan Allah masih terbuka luas. Selagi ajal belum menjemputnya. Bagi pelaku dosa kecil,
Jangan merasa aman dengan merasa selamat hanya karena kecilnya. Karena sekecil apapun dosa, jika Allah mengadilinya, memperlakukannya dengan sifat adilnya, dia akan mendapatkan balasan siksa. Balasan siksa. Baik. Ayat Quran telah saya sampaikan. Hadis Nabi telah saya sampaikan. Sekarang apa kata sahabat? Namanya athar ya. Kalau ucapan sahabat namanya bukan hadis, athar, atharus sahabah. Jadi bukan hadis Nabi. Saya kutipkan apa kata sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas. Dia juga seorang banyak berikan hadis Nabi. Maklum dia itu sepupu Rasulullah. Dijaga, dibesarkan, dipelihara oleh Nabi semenjak kecil lagi. Bahkan semasa kecil lagi digendong oleh Nabi, tawaf keliling Ka'bah. Lalu di multazam Nabi berdoa pada Allah, pendek aja doanya. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman kepada baby ini tentang agamanya. Dan ajarkan kepadanya, ya Allah, ilmu tafsir memahami firman. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Setelah menginjak remaja dan dewasa, Ibnu Abbas menjadi salah seorang sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Dari sekian banyak sahabat, yang paling hebat tafsirnya Al-Quran, Ibnu Abbas. Berkat kemakbulan doa Nabi. Jadi Ibnu Abbas pernah berkata begini, agak panjang, saya baca sikit-sikit dan saya terjemahkan. Annahu qala kalimatin yambaghi alaina jami'an an naqra fi qulubina. Ibnu Abbas telah menyampaikan beberapa kalimat, perkataan yang seyogyanya bagi setiap kita menanamkannya dalam lubuk hati kita. Itu terjemahan bebas. Saya gunakan bahasa lama ya, sayogya. Ibnu Abbas telah menyampaikan perkataan yang seyogya bagi setiap kita untuk mencamkan, bahkan kita tanam dalam di dalam hati sanubari kita. Apa ucapan beliau? Ya sahibad dzambi, wahai pelaku-pelaku dosa, la ta'man su'a aqibati. Janganlah engkau merasa aman, merasa selamat daripada keburukan akibat dosa. Balasannya. Ibnu Abbas bernasihat kepada pelaku dosa. Wahai orang yang melakukan dosa, wahai pelaku-pelaku maksiat, jangan sekali-kali selama hidup kamu merasa aman, merasa selamat, tertimpa akibat buruk daripada dosa kamu. Karena dosa kamu ini akan berakibat buruk. Sama ada akibat buruk itu menimpa kamu ketika kamu di dunia, atau yang pasti akan menimpa kamu di alam barzakh dan di akhirat. Maknanya kepada pelaku-pelaku maksiat, pelaku dosa, Ibnu Abbas memberi nasihat, jangan sekali-kali merasa tenang hidupmu. Jangan merasa aman, damai jiwa kamu. Mafhumnya, tanamkan rasa takut, menyesal, dan gelisah. Yang pertama. Seterusnya. Walamma yattabi'idz dzamba a'dhamu minadz dzambi idza amiltahu. Dan jangan sekali-kali
dosa yang kamu lakukan, kamu ikuti dengan dosa yang lebih besar daripada dosa. Bila kamu terlanjur melakukan dosa, jangan kamu ikuti dengan dosa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Apa maksudnya? Seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Bila A melakukan dosa, diarabkan oleh agama, diperintahkan oleh Ibn Mubarak, hendaklah menyesal, sedih dan kecewa. Sehingga dosanya mungkin akan diampun. Tapi tak macam tu. Dia berdosa bukan sekadar tidak sedih, tidak kecewa. Malah dia bangga dengan dosanya. Mana ini telah melakukan 2 dosa besar. Dosa pertama mungkin dosa kecil. Membanggakan dosa yang dilakukan walaupun dosa kecil, itu dosa besar. Allahu Akbar. Mana lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Ibnu Abbas bernasihat, wahai pelaku dosa, jangan kamu ikutikan dosa yang kamu lakukan itu dengan dosa yang lebih besar daripadanya. Ini selari dengan nasihat Ibnu Mubarak. Yang ketiga, wa qillati hayaika mimman 'ala yamin wa 'ala shimal wa anta 'ala dzambi a'dhamu min adz-dzambi. Allahu Akbar. Sedikit rasa malu kamu, atau langsung tak ada rasa malu pada diri kamu terhadap malaikat yang ditugas oleh Allah untuk merekodkan amalan kamu. Sedangkan engkau sedang melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Buat dosa. Masa buat dosa tu langsung tidak ada rasa malu sikit pun terhadap malaikat yang Allah suruh dia perhatikan, merekodkannya. Pedulikan itu malaikat. Ya, jangan ambil kisah. Yang penting tak ada orang nampak. Allahu Akbar walillahil hamd. Janji tak ada orang nampak. Malaikat yang disuruh Allah untuk merekodkan nampak pun tak kisah. Bio je dah. Malaikat. Sebab kalau orang nampak, bising. Sekampung. Tapi kalau malaikat yang nampak dia buat dosa, malaikat senyap, tak bising. Jadi langsung tak ada rasa segan, silu, takut pada malaikat. Kata Ibn Abbas apa? Kamu telah melakukan dosa yang lebih besar dari dosa yang kamu lakukan. Mungkin dosa yang kamu sedang lakukan itu dosa kecil. Tapi karena kamu langsung tak ada rasa malu, rasa segan terhadap malaikat yang Allah perintahkan mengawal kamu, kamu telah melakukan dosa lebih besar daripada itu. Ini semua kaitan dengan hati yang sekalian. Allahu Akbar. Seterusnya, wa dhahikuka wa anta la tadri mallahu sani'un bik minad dambi. Gelak ketawamu, kegembiraanmu, sedangkan engkau tidak mengetahui, tidak tahu apa yang Allah akan lakukan terhadap kamu. Itu lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Tadi sudah ada. Buat dosa. Bukan sekadar tidak menyesal, tapi bangga. Bangga kerana dosa yang dilakukan. Dan dia tidak tahu apa sebenarnya yang Allah akan lakukan kepada orang itu. Boleh jadi ditimpakan azab. Boleh jadi ajal menjemputnya.
maka orang tadi telah melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Dua lagi dosanya. Dua dosa. Berikutnya, wa farahuka bidzambi idza dhafarta bihi a'zamu minadz dzambi. Allahu akbar walillahil hamd. Ibnu Abbas ni macam tahu aja keadaan umat Islam akhir zamannya. Sebab yang berikut ni jamaah sekalian begini maksudnya. Dan rasa bertuahmu kerana dosa yang kamu lakukan. Karena kejayaan kamu melakukan dosa. Itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Contoh. Orang nak mencuri. Tentu bila nak mencuri itu punya plan yang luar biasa tu. Ya. Rancangan sini macam mana aku ni curi nanti ini nak merompak bank gini. Setelah buat perancangan yang matang, lalu dioperasikan rancangannya. Dan berjaya dengan cemerlang. Dapat duit curi daripada bank. Tidak ditangkap oleh polis. Tidak dapat dikesan oleh CCTV. Sehingga dapat duit banyak. Polis tak dapat mengesannya. Setelah 1 minggu, 1 bulan, ya polis pun dah mengatakan dah give up lah. Tiba-tiba si pencuri tadi sujud syukur. Jemput jiran-jiran buat kenduri kesyukuran. Ditanya apa ni kenduri kita? Ya, sampailah kenduri sajalah, lama tak jamu. Tapi dalam hatinya syukur kerana maksiatnya tidak diketahui oleh sesiapa. Karena rancangan maksiatnya dianggap berjaya. Jamaah sekalian. Perbuatan dia mencuri itu dosa besar. Merasa bertuah. Berasa bersyukur. Kerana rancangannya melakukan maksiat itu berjaya. Itu dosa lebih besar daripada mencurinya. Allahu Akbar. Baik, contoh yang mungkin. Saya kata dia, Ibnu Abbas macam tahu keadaan umat Islam di zaman. Katalah melakukan dosa besar. Apa itu? Rasuah. Tentulah yang empunya diri tahu itu rasuah. Akhirnya telah dibuat siasatan oleh SPRM. Angkat kesnya ke mahkamah. Mahkamah berjalan. Ya, berapa kalilah bersidang? 10 kali kes. Pendakwa raya membawakan bukti pendakwaan. Peguam bela menunjukkan bukti pembelaan yang benar. Masing-masing dan ini tiba masa untuk hakim memutuskan. Beri keputusan. Menurut pemerhatian dan kajian hakim yang arif, dikatakan bahawa si pendakwa raya gagal membuktikan kesalahan. Gagal menimbulkan keraguan yang munasabah, istilahnya. Gagal. Jadi hakim kata, ini lemah tangan kamu. Maka mahkamah memutuskan si fulan didapati tidak bersalah. Kerana pendakwa raya gagal membuktikan kesalahan lebih keraguan. Bebas. Dilepas dan dibebas. Bebas. Keluar pasti bersorak. Garanti bersorak. Orang yang jadi penyokongnya, peluk. Malam hari Jumaat itu sujud syukur jemput orang. Karena didapati tidak bersalah. Bangga kan? Walaupun mungkin yang punya diri tahu sebenarnya ia adalah rasuah. Rasuah itu berlaku dan dia tahu. Kalau tanya pada hati yang bersih, awak ni rasuah. Tapi kerana
Si pendakwa raya kurang bukti atau kurang kuat buktinya, jadi awak diberikan oleh mahkamah tidak bersalah. Itu mahkamah dunia, tapi awak sendiri tahu yang awak itu telah juga dosa. Tiba-tiba orang ini merasa bertuah, sujud syukur. Kata Ibnu Abbas, rasa bertuahnya dan sujud syukurnya pesalah ini lebih besar dosanya daripada dosa rasuah itu sendiri. Kalau dosa rasuah itu sudah dosa besar, rasa besar. Dan itu banyak hari ini seperti itu jamaah sekalian. Banyak sekali. Coba apa yang kita cari di dunia kalau itulah jalan hidup yang dilalui. Allahu Akbar. Kamu jangan lagi melihat saya sebagai orang yang jahat. Namaku telah dibersihkan oleh mahkamah yang bebas. Pendakwa-pendakwa yang pandai gagal membuktikan aku bersalah. Ya, itu dunia. Betul. Betul. Dari mata pandangan masyarakat, suci, iya. Tapi yang punya diri pasti tahu sebenarnya ia melakukan perbuatan jenah itu. Jadi jangan hanya karena masyarakat tidak nampak keburukan kita, jangan hanya karena masyarakat gagal melihat kita melakukan maksiat, lalu kita merasa bertuah, merasa bergembira, sujud syukur pada Allah. Ibnu Abbas kata, hati-hati wahai pelaku dosa. Kamu telah mencelakakan dirimu dengan 2 kali sekaligus. Wal'iyadzubillah, tumudubillah. Nasihat Ibnu Abbas berikutnya. Wa khuznuka ala dzambi idza fataka qamu minad dzambi. Dan rasa kecewamu, rasa sedihmu karena terlepas peluang melakukan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ada peluang untuk buat dosa. Kawan sudah nak jolok. Sudah bersedia untuk serah terima. Untuk serah dan terima, itu maksud saya. Yang nak menyerahkan sudah bersedia, yang nak menerima pun sudah. Maknanya pintu dosa sudah terbuka luas. Tiba-tiba ada halangan. Tah macam mana ketika nak serah, nak terima itu, ada orang lalu. Masuk biliknya, tanpa ketuk pintu. Jadi karena takut perbuatan salahnya diketahui, akhirnya tak jadilah. Itu tak jadi dilakukan. Serah terima rasuah tak jadi dilakukan. Balik menyesal tak sudah. Sampai malam minggu depan menyesal lagi. Pasal dia lah. Akhirnya saya gagal mendapatkan emas itu. Pasal dia kan. Kalau tidak karena dia masuk. Sekarang saya sudah dapat sekian-sekian. Jadi kecewa, menyesal karena terlepas peluang melakukan dosa. Ini termasuk dosa besar. Pelik tak pelik? Ada peluang buat dosa. Kemudian dia tak jadi melakukannya. Sepatutnya dapat pahala. Sepatutnya. Bila orang itu terbuka peluang melakukan dosa, kemudian tak jadi buat dosa, semestinya orang itu dapat pahala kan? Karena tak jadi. Tapi orang ini malah dapat dosa. Dahlah tak jadi melakukan dosa itu, tak dapat pahala. Sebab dia malah berdosa. Berdosa apa? Berdosa karena dia tinggal maksiat, bukan karena Allah. Tinggal maksiat karena manusia. Itu dosa. Itu namanya riya, kata Fudail bin Iyad. Meninggalkan maksiat bukan karena Allah, bukan karena takut Allah, tapi meninggalkan maksiat karena takut atau malu pada manusia, itu namanya riya. Dan itu dosa, kata Fudail bin Iyad. Itu dosa pertama. Dosa yang kedua lebih besar apa?
Menyesal dan kecewa karena tak jadi terima rasuah. Kurang ngasem betul pasal dia. Ini dosa besar. Itu saya kadang membaca ucapan Ibnu Abbas ni. Macam Ibnu Abbas ni tahu aja berlaku di akhir zaman. Wah, inilah diucapkan Ibnu Abbas pada zaman Rasulullah. Masya Allah. Tengok ya dunia ni, jemaah sekalian. Wa'iyadzubillah, tumadzubillah. Huznuka ala dambi idza fata'adhu min dambi. Khaufuka min ar-rih idza harakat satru babik wa anta ala dambi yataribu ada midorilah ilaka a'dhu min dambi. Yang terakhir sama dengan sebelumnya. Dan rasa takutmu terhadap angin yang membuka pintu bilikmu. Sedangkan kamu sedang melakukan dosa. Dan hatimu tidak ada rasa takut dilihat oleh Allah. Tapi lebih takut dilihat oleh manusia. Lebih besar daripada dosa yang kamu nak lakukan. Katalah orang dalam bilik nak lakukan maksiat. Hatinya ada rasa takut. Takut pasal apa? Takut karena pintu tak berkunci, kang ada angin terbuka nanya. Kalau ada angin bertiup nanti terbuka, orang nampak. Jadi takut melakukan maksiat bukan karena takut Allah, tapi takut angin. Bila angin bertiup nanti pintu terbuka. Itu dosanya besar jemaah sekalian. Dalam hati langsung tak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ucapan Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas tidak sedang bicara al-iman. Bukan. Ibnu Abbas tidak sedang bicara al-Islam. Bukan. Tapi Ibnu Abbas bicara tentang al-ihsan. Bicara tentang ihsan. Bicara tentang tazkiyatun nafsi. Bicara tentang qalbun salim. Terpulanglah apa istilahnya. Bicara tentang tasawuf. Boleh juga. Bicara tentang kesucian hati. Dan orang dahulu ini luar biasa. Bab mengambil berat tentang kesucian hati ini. Mereka hebat akidahnya. Bebas daripada syirik. Mereka murni syariahnya. Tidak ada tokok tambah dalam syariat agama. Tapi mereka juga hebat dan jago dalam masalah kesucian jiwa dan hati. Kesucian jiwa dan hati. Sebab itulah jemaah sekalian. Orang-orang dahulu, bahkan para nabi, ini orang yang sering kali menangis. Bahkan mudah menangis. Tapi tangisan yang ini ya, tangisan yang berpahala. Tangisan yang berpahala. Seorang sahabat namanya Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah. Ia berkata, ramai sahabat-sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah. Karena sahabat Nabi ini seringkali melihat rambut Rasulullah. Dan rupanya banyak sudah uban yang ada di kepala Rasulullah. Walaupun memandangkan umur Nabi waktu itu belumlah tua mana. Karena umur Nabi kan ketika wafat baru 63 tahun Hijriah. Jadi kalau Komariah, kalau Samsiah 60 tahun lah. 60 tahun Nabi dah meninggal. Jadi maknanya waktu itu belum 60, tapi sudah banyak uban. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, qad syibta? Ini sudah beruban ya. Maknanya, sahabat pelik. Kalau tengok umur, ya napanya tak sebab Nabi dah beruban itu tuh. Apa Nabi jawab?
Sabbatni Hud wa akhwatuha. Kamu tahu tak, yang menyebabkan aku cepat beruban di kepala ini? Surah Hud. Allahu Akbar. Jamaah dipersilakan untuk mengkaji surah Hud. Kebetulan saya ada kelas mentafsir surah Hud, belum habis, tapi di kelas lain lah. Jadi ada awal. Surah Hud itu isi kandungannya, kata Nabi, membuat Nabi ini cepat beruban. Karena banyak dalam isian ini tentu peringatan yang keras, yang bila orang ambil berat terhadap peringatan Allah dalam surah Hud, kisah Hud, memang orang akan banyak menangis, orang akan banyak mungkin rasa takut, sehingga memberi kesan lekas dan cepatnya rambut beruban. Sehingga Rasul, orang yang paling kenal pada Allah sekalipun, yang pertama kali masuk surga sekalipun, rupanya Nabi orang yang hatinya sentiasa ditanamkan rasa takut. Bagaimana seorang yang dijamin masuk surga, bahkan yang pertama masuk surga, tapi hatinya sentiasa ada rasa takut setiap kali mendengar peringatan Allah. Itu luar biasa. Itu Rasulullah. Kemudian Alqamah bin Murtad. Ada baca yang baca Murtad atau Murtid. Kata beliau, lau adala buka'u ahlil ardi. Lau udila buka'u ahlil ardi bibuka'i Dawud ma'adalahu. Kalaulah sekiranya tangisan penduduk bumi ditimbang, disukat, lalu dibandingkan dengan tangisan Nabi Daud, tidak akan dapat mengimbanginya. Maknanya tangisan Nabi Daud sepanjang hayatnya masih jauh lebih sering, bahasa mudahnya, air mata Nabi Daud yang keluar karena tangisan lebih banyak daripada tangisan seluruh penduduk bumi. Itu menunjukkan bahwa Nabi Daud ini orang yang sering menangis. Ya, mengenangkan kaumnya, dakwahnya. Lau udila buka walil adli bibukai Adam hina ubita ilal ardi ma'adalau. Dan jikalau sekiranya tangisan penduduk bumi disukat, ditimbang, lalu dibandingkan dengan tangisan Nabi Adam ketika Allah turunkan dari surga ke bumi, tidak akan seimbang dan sebanding. Mana tangisan Nabi Adam lebih kuat dan lebih sering. So, rupa-rupanya para nabi ini orang yang sering menangis karena sifat takut. Sama ada takut akan dirinya atau takut memikirkan siksa yang akan menimpa kaumnya. Sementara kaumnya tetap degil. Mereka sangat menyayangi kaumnya. Kaumnya pula tetap menolak ajarannya. Dan yang menolak ajarannya pasti akan disiksa. Para nabi memikirkan terbayang siksa Allah yang akan menimpa kaumnya yang degil. Tentulah menangis. Sebab nabi ini semua sayang pada kaumnya. Lainlah kalau nabi sudah tak sayang pada kaumnya, lantar aja lah, mau siksa, biar padan buka. Mungkin macam itulah. Masya Allah. Dan yang lebih membuat kita terkejut, yang mesti takjub. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi anak kepada Amr bin As. Ini sahabat Nabi ini ya. Ibnu Amr. Bapaknya Amr bin As.
Kalau bahasa sekarang ya, kalau bahasa sekarang, Amr bin As itu jamaah sekalian, itu adalah seorang tokoh politik kepercayaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah ini berbeza pendapat dengan Ali bin Abi Thalib. Mana seorang politician yang pernah dilantik oleh Umar menjadi gubernur Mesir. Menteri besar Mesir semasa pemerintahan Umar itu namanya Amr bin As. Amr bin As. Hebat ini orang. Nah, salah anaknya namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Amr bin As. Dia kata begini. La an adma'a dama'atan min khosyatillahi ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinarin. Allahu Akbar. Kata Abdullah bin Amr bin As, sungguh jika aku dapat mengalirkan, menitiskan air mata walaupun hanya setitik. Setetes air mata, setitik lah maknanya air mata. Kerana takutkan Allah. Lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar. Subhanallah. Betapa mahalnya lah tangisan karena takut Allah. Betapa tingginya lah nilai ibadah menangis dan menyesal. Sedih, menyesal, menangis. Ini salah satu ibadah yang punya nilai tinggi di sisi Allah. Jika ia dilakukan kerana Allah. Menangis, menyesal kerana terlanjur buat dosa. Itu ibadah. Menangis, menyesal karena terlepas peluang melakukan kebaikan. Sehingga Abdullah bin Amr bin As kata, sungguh kesekiranya aku dapat mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata. Walaupun setitik. Kerana takut Allah. Lebih aku sukai daripada bersedekah 1000 dinar. Ya mas sekalian, sedekah 1000 dinar itu berpahala besar. Iya. Tapi menurut Abdullah bin Amr, seseorang yang mampu menangis karena takut Allah, ingat dosanya, menangis. Ingat terlanjur buat dosa, menangis. Takut amanatnya dia terima, takut, menangis. Itu nilainya lebih besar. Menurut Abdullah bin Amr. Tengok bagaimana mudahnya sebetulnya mendapatkan pahala yang besar. Tanpa modal wang ringgit. Makom sangat tinggi. Itu bagi orang yang benar-benar dapat memahamilah. Ya, nilai tangisan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan berkata, Innal mu'min yusbihu hazinan wa yumsi hazinan wa la yas'u ghairu dhalik annahu bainal makhafatain. Orang mukmin yang sebenar itu pagi-pagi ia sedih, menangis. Petang hari pun ia sedih dan menangis. Ini tangisan yang berpahala ya, bukan tangisan karena hilang barang ya, bukan. Ini bukan karena tangis hilang barang, bukan karena tangis dibuang kerja, bukan karena menangis rugi, bukan. Ini sedih tangisan yang kita bicarakan tadi, yang berpahala tadi. Orang mukmin yang jujur imannya, berpagi-pagi ia menangis kesedihan, petang hari menangis kesedihan. Karena apa? Karena ia berada di dua perkara yang menakutkan.
Ia menyadari yang dirinya berada di antara dua perkara yang ditakuti, yang menakutkan. Apa dua perkara itu? Baina dzambin qad madha la yadri mallahu yasnau fi. Dia berada di antara dosa yang telah dilakukan dan dia tidak tahu sama ada Allah mengampunkannya atau tidak. Setiap kali ingat dosa yang pernah dilakukan, menangis dan sedih. Karena dia tak tahu sama ada Allah dah ampunkan atau belum. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma yusibu fihi minal ma'alik. Dan menangis setiap kali apa yang dia tahu yang kedua, yakni umur yang tersisa, umur yang baki. Dan dia tidak tahu apalagi bencana yang akan menimpa dan merusakkannya. Bagaimana, kata Imam Hasan, bagaimana aku boleh tersenyum? Bagaimana aku boleh tenang? Karena aku ini berada pada dua perkara yang menakutkan diriku. Sama ada yang berlaku masa lepas atau yang berlaku masa hadapan. Aku berada di antara itu. Di antara dosa yang telah aku lakukan pada masa yang lalu. Dan sehingga hari ini aku belum tahu sama ada Allah dah ampunkan atau belum. Yang kedua, yang aku takuti, baki umur. Pertama, aku tidak tahu berapa lama lagi umur yang baki. Lama lagi atau tidak. Dan aku juga tidak tahu apa yang akan menimpa aku ketika aku sedang hendak menghabiskan baki umurku. Sama ada ia menambahkan bekalan atau menambahkan bebanan. Masya Allah, tinggi sungguhlah orang dahulu ini dari segi kolbun salimnya, ya Mas. Dari aspek tasawufnya luar biasa lah. Bukan hanya kuat imannya, bukan hanya kan rajin ibadah, tapi aspek tasawufnya sangat-sangat tinggi. Sampai begitu sekali. Sehingga macam mana aku nak gembira? Macam mana aku nak tenang? Setiap kali aku mengingat dosa yang telah aku lakukan, aku tak tahu hingga hari ini sama ada Allah ampunkan ataupun tidak, atau belum. Dan setiap aku mengingat akan baki umurku, pertama aku tak tahu berapa tahun lagi. Dahlah tak tahu berapa tahun lagi, juga aku tidak tahu sama ada yang baki ini nanti akan menambahkan bekalan bagi aku untuk aku bakal akhirat atau malah menambahkan bebanan. Sangat dalam nih. Ucapan Imam Hasan ini sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Patutlah Ibnu Mubarak kata, musibah terbesar yang menimpa seseorang bila orang itu tahu terlanjur buat dosa, tapi ya buat dono ya, buat nohin, tak sedih langsung. Itu memang itu bencana besar lah, lebih besar daripada bencana gempa bumi. Itu sangat-sangat parah. Itulah jamaah sekalian, wasiat dan nasihat ulama-ulama salafus soleh yang perlu kita jadikan panduan dan pegangan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Sehingga tiba masanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya mas sekalian. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin beritahukan ya mas sekalian. Jadi untuk tahun ini, malam ini insya Allah usroh kita yang terakhir untuk tahun ini. Karena nanti minggu depan 23 dan 30 Desember
kelas ditangguhkan. Pada 23 dan 30 Desember 2023 usrah ditangguhkan. Dan insya Allah jika tidak aral melintang dan izin oleh Allah, kita boleh mulakan usrah kita tahun depan. 6 hari bulan Januari. Ya. Jadi insya Allah mula semula 6 hari bulan Januari. Jadi 2 kali tidak ada ya. 23 dan 30. Jadi insya Allah kita cukup lama cutinya selama 1 tahun. Cuti selama 1 tahun. Ya iyalah 23 hingga 24 itu 1 tahun ya. Macam itulah. Mudah-mudahan lah kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memberi peluang lah berjamaah sekalian. Mungkin nak menghabiskan masa-masa emas di hujung tahun ini. Ya. Sabtu. Kan kita pengajian Sabtu ya. Malam minggu lah. 23 menjadi ya untuk mengisi quality time. Saturday night. Ini Saturday night. Jangan tak sampai jadi fever sudahlah. Ya, mudah-mudahan lah Allah sentiasa berkati dimanapun kita. Walaupun tidak ada usrah atau ditangguhkan, ya kita isilah dengan aktiviti yang bermanfaat agar ianya tetap menjadi tambahan bekalan kita, bukan menjadi bebanan. Itu aja harapan saya pada saya sendiri. Dan insya Allah kita akan jumpa pada 6 hari bulan Januari tahun 2024. Insya Allah. Itu saja. Mari tutup dengan bacaan kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.